Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini informasi yang akan saya berikan ini terkait dengan alur pengajuan ke lektor kepala ya, terutama bagi dosen-dosen yang akan mengajukan ke jabatan akademik ke lektor kepala atau dosen-dosen yang mungkin gagal di dalam proses pengajuannya ke lektor kepala. Nah, tapi sebelum saya membahas lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi teman-teman dosen yang mungkin merasa kesulitan untuk menulis artikel-artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 ataupun sampai Sinta 6, kemudian menulis buku, yang itu kemudian bisa juga berguna untuk kenaikan jabatan akademik, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi di video ini. Itu adalah berisi tentang e-book prompting yang sudah banyak terbukti teman-teman dosen itu berhasil mempublikasikan artikel-artikel ilmiahnya. Nah, baik Bapak Ibu dosen, tanpa panjang lebar, jadi ini adalah secara sederhana ya tetapi akurat ketika kita melakukan kenaikan jabatan akademik dosen itu mengikuti alur yang memang sebenarnya sudah ditetapkan ya atau ditentukan di dalam Kepmendikti-Saintek nomor 63 tersebut ya. Nah, cuma mungkin Bapak Ibu dosen itu jarang membaca aturan tersebut sehingga tidak tahu alurnya harus kemana gitu ya. Artinya mengikuti mungkin di kampusnya itu sudah ada pola-polanya sehingga ya udah percaya pada pola itu saja ya gitu. Nah, jadi pentingnya lektor kepala untuk karir seorang dosen ya. Jadi artinya alur pengajuan lektor kepala dosen itu bisa dikatakan wajib ya, di samping untuk peningkatan kesejahteraan, kemudian untuk peningkatan akreditasi dan lain sebagainya, maupun untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, ini saya di sini itu akan menjelaskan gambaran langkah-langkah yang harus ditempuh dosen kalau ingin naik jabatan menjadi lektor kepala ya, setara jenjang menengah tinggi dalam karir dosen. Yang tertinggi kan guru besar ya. Nah, jadi menjadi lektor kepala itu sebenarnya adalah target penting dalam karir dosen. Jadi proses pengajuannya itu memiliki alur yang jelas. Tentunya Bapak Ibu dosen itu harus memahami alur ini karena memperlancar jalan Bapak Ibu dosen menuju ke lektor kepala. Nah, supaya prosesnya lebih cepat, maka Bapak Ibu dosen itu harus sebenarnya membaca aturan di Kepmendikti-Saintek nomor 63 tahun 2025. Sebenarnya di situ sudah ada alurnya. Nah, hanya saja mungkin di kampus Bapak Ibu dosen itu sudah punya pakem Pak bahwa proses pengajuannya itu seperti ini gitu. Sehingga kalau tidak sesuai sasaran itu pada akhirnya akan membuat proses pengajuan itu akan menjadi lebih lama gitu ya. Nah, jadi lektor kepala itu dipandang sebagai jenjang penting atau strategis dalam karir dosen. Proses naik jabatan itu ada prosedur resminya, jadi bukan asal kumpul berkas saja Bapak Ibu dosen. Kalau dosen paham alur dan syaratnya, maka proses ini sebenarnya bisa lebih lancar dan lebih cepat, tidak bolak-balik karena kekurangan berkas atau angka kredit. Jadi tapi yang penting itu Bapak Ibu dosen itu harus memenuhi dulu jumlah angka kredit minimumnya, gitu ya. Nah, persyaratan pertama yaitu, nah ini tadi ya saya sebutkan bahwa pastikan poin pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu mencukupi atau KUM ya, kredit kumulatifnya itu harus memenuhi. Jadi kalau yang standar minimumnya itu adalah poinnya 400, nah untuk yang golongan 4A maka itu dulu yang harus dipenuhi gitu. Jangan dulu kalau misalnya merasa bahwa saya tidak begitu terlalu produktif, jangan dulu memaksakan untuk naik ke lebih tinggi gitu ya. Artinya mengumpulkan poin kumulatifnya itu hingga 550 atau bahkan 700 gitu. Jangan dulu berpikiran sejauh itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan atau menyadari bahwa saya itu seberapa produktif gitu ya. Kalau misalnya artinya aktif dalam mempublikasi meskipun tidak produktif amat, tetapi sudah lama belum mengajukan ke lektor kepala, nah itu mungkin bisa dipakai ya, artinya bisa menargetkan ke jumlah KUM yang lebih tinggi gitu. Nah, tetapi kalau merasa bahwa dalam waktu, kan setiap 2 tahun itu kan sebenarnya syarat untuk kita mengajukan jabatan akademik dosen, kalau misalnya rutin ya. Nah, kalau misalnya dalam 2 tahun itu dinilai bahwa saya tidak terlalu produktif amat, ya artinya mungkin meneliti mempublikasikan itu
dan bahkan melakukan pengabdian itu hanya sebagai pemenuhan BKD saja gitu ya, tanpa memperlihatkan atau merencanakan kenaikan jabatan akademik dosen ya, terutama untuk kolektor kepala. Dan pada waktu untuk pengajuan kolektor kepala baru serius untuk mengajukan, ya udah targetnya adalah yang lektor kepala 400 aja, nggak usah yang sampai tinggi-tinggi gitu ya. Meskipun pada aturan yang baru di Kemendikti Saintek itu semuanya kembali ke nilai dasar ya, gitu. Nah, yang menjadi banyak pertanyaan oleh teman-teman dosen itu adalah bagaimana kalau misalnya di dalam pengajuan kita itu katakanlah kita mendapatkan nilai kumulatif itu 600 gitu ya. Berarti kan itu melebihi yang 4B ya, yang 550. Apakah harus kembali ke nilai dasar? Dan bagaimana kalau misalnya kita mau menuju ke guru besar berikutnya, padahal kita sudah mengumpulkan 600, apakah tetap kita harus berangkat dari yang 400 gitu ya? Nah, kalau berdasarkan pemahaman saya ya dan membaca aturan tersebut, saya mohon dikoreksi kalau salah seperti yang saya sampaikan di sini. Ya tetap kembali ke nilai dasar. Jadi kalau kita mau berangkat ke guru besar meskipun sebelumnya kita sudah mengumpulkan nilai kum 600, ya tetap kita harus kembalinya ke ini, ke 400 gitu ya, dan butuh 450 lagi untuk bisa menjadi guru besar. Nah, ini tentunya sangat merugikan ya. Dan saya tidak tahu apakah sejauh ini sudah ada dosen yang protes akan hal tersebut gitu. Nah, kalau protes hanya cuma sekedar individu itu tidak mungkin gitu ya. Itu tidak akan pernah digubris gitu. Nah, ini mudah-mudahan ke depannya ya, itu yang berkaitan dengan kenaikan jabatan akademik dosen itu jauh lebih simpel, lebih sederhana dan lebih mudah lah gitu. Kemudian yang syarat keduanya itu adalah fokus pada publikasi bereputasi yang poinnya tinggi. Nah, di dalam Kemendikti Saintek nomor 63 tahun 2025 itu untuk syarat sebenarnya jabatan akademik kolektor kepala itu untuk yang posisi kualifikasi pendidikannya magister itu tidak harus lagi ke jurnal internasional. Jadi itu sudah disamakan dengan teman-teman dosen yang kualifikasi pendidikannya doktoral, yaitu cukup bisa mempublikasikan di jurnal Sinta 1 ataupun Sinta 2, tetapi sebagai first authors ya. Nah, itu yang harus ada. Jadi tidak perlu lagi harus ke jurnal internasional bereputasi ataupun jurnal internasional saja. Ya udah cukup saja sebagai penulis pertama di jurnal Sinta 1 atau Sinta 2 ya. Karena kalau mau menargetkan ke jurnal publikasi ya dikhawatirkan bahwa satu, prosesnya akan lebih lama kalau misalnya tidak tahu seluk-beluk perjurnalan itu seperti apa gitu ya. Atau bahkan mungkin akan mengalami beberapa kali penolakan sehingga akan mempengaruhi proses pengajuan jabatan akademik dosennya gitu. Padahal poin itu penting ya untuk pengajuan jabatan akademik dosen Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya itu adalah siapkan dokumen lengkap ya. Jadi dokumen lengkap ini sebenarnya sudah tertuang jelas di dalam aturan ya, seperti misalnya mengumpulkan SK pangkat ya, kemudian ijazah, sertifikat ya, termasuk sertifikasi dan bukti publikasi. Itu bukti publikasi ini yang lebih rigid ya menurut saya ya, karena harus mengumpulkan segala bentuk korespondensnya, kemudian harus bahkan mengumpulkan scan plagiasinya, yang menurut saya itu tidak terlalu penting karena ketika artikel kita itu sudah terbit, ya udah itu sudah memenuhi syarat ketentuan yang telah ditetapkan oleh jurnal tersebut. Nah, kemudian periksa kembali seluruh berkas agar tidak ada kesalahan gitu ya. Nah, ini penting bahwa untuk dilakukan pemeriksaan itu jangan hanya cuma mengandalkan pemeriksaan secara mandiri, tapi mungkin bisa minta tolong kepada teman-temannya ya, terutama kepada senior-senior itu untuk bisa memeriksa berkas-berkasnya agar tidak bolak-balik ya dalam pengurusan ke lektor kepala ini. Nah, kemudian ajukan ke tim penilai ya. Jadi ini ada tim penilai internal maupun eksternal. Kalau yang internal itu ya di kampusnya sendiri ya, di kampusnya sendiri. Nah, kalau yang kalau yang PTS itu ke LL Dikti juga. Sedangkan kalau yang PTN itu langsung ke pusat gitu. Jadi pastikan semua berkas-berkas ini sebelum dikirimkan ke LL Dikti maupun ke pusat itu semuanya sudah lengkap gitu. Jadi tidak ada lagi nanti kesannya ditolak gitu kan, karena proses penilaian itu juga memakan waktu beberapa hari gitu ya. Ya kalau misalnya pada saat berkas nyampe atau sudah ini langsung diperiksa oleh asesor gitu ya, itu kan juga butuh, asesor juga butuh membaca gitu ya, artinya butuh waktu lah untuk menilai itu.
Nah, sebagai penutup, jadi lektor kepala itu sebenarnya bukan sekedar gelar Bapak Ibu dosen, tetapi bukti dedikasi dan konsistensi dalam tridharma perguruan tinggi. Jadi, siapa yang lebih konsisten dalam memikirkan atau menargetkan ke lektor kepala atau bahkan mungkin ke guru besar, maka dia yang akan tertata dengan baik jabatan akademiknya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.